infirari wal jirm. Oke. Wal jirmu kasyajarati wal hajari. Dan kekosongan yang kita katakan tadi ataupun jirim yang kita katakan tadi, kasyajari wal hajari, seperti pohon dan batu. Di mana pohon dan batu itu akan menempati kadar kekosongan untuk ada dia di muka bumi ini. Maka jikalau tidak menempati daripada kadar kekosongan ataupun jirim tadi, maka dia tidak akan dikatakan ada. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas 3 konsekuensi akal secara global, di mana polemik yang kita hadapi yaitu agama banyak, tapi kenapa Tuhan itu satu? Lalu apakah gara-gara agama banyak maka Tuhan juga ikutan banyak? Tidak. Maka otomatis ada Tuhan yang satu, akan tetapi ada banyak akal pikiran manusia yang kemudian menciptakan Tuhan-Tuhan versi mereka. Nah, dalam keilmuan kita Islam membahas masalah mantiqiyah. Apa itu mantiqiyah? Bagaimana mekanisme berpikir sehingga kita bisa menobatkan Allah Ta'ala itu sebagai Tuhan yang benar. Nah, ini ada satu kitab yang akan kita bahas, yaitu kitab Kifayatul Awam. Dalam kitab Kifayatul Awam ini kita akan mengekstrak maksudnya, teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita baca. Bayanul mutaqaddimatil aqliyati wal mantiqiyati allati yahtaju ilaiha may yuridu darasata ilmil aqaidi. Ini pada bab yang pertama akan diberitahukan kepada kita bagaimana konsekuensi permulaan akal yang daripada kekangan akal tersebut itu akan membuat si pembelajar tahu akan konsekuensi akal, lalu kemudian dia akan mengetahui benih-benih dan hasil pikir di balik segala kaidah-kaidah dan akidah-akidah cara dia mengembalikan diri kepada Tuhan yang benar. Nah, i'lam. Nah, di sini kita bahas dari i'lam annal fahma, bahwa sesungguhnya pemahaman aqaidil khamsin, segala akidah kita yang 50. Kan ada kita di dalam Islam meyakini bahwa akidah untuk mempercayai Tuhan ataupun tahu segala esensi Tuhan itu ada 50. Atiyati ya. Ilam annal fahmal aqidatul khamsin ya. Atiyatu yatawaqqafu ala umuri salasati. Ilam Ilam annal fahmal aqaid khamsina atiyatu yatawaqqafu alal umuri salasati, bahwa sesungguhnya pemikiran 50 akidah yang diajarkan kita, wujud, kidam, baka, mukhalafatul lawadis dan semuanya itu datang bukan karena karangan Nabi Muhammad, bukan karena ada pemberitahuan oleh Allah, tapi itu datang karena konsekuensi akal, lalu kita dapat menyimpulkan hal tersebut yang Allah mantapkan di dalam dalilnya. Jadi alasan utamanya karena diberikan akal, maka kalau kita ingin menggunakan konsekuensi akal terhadap berpikir yang jernih terhadap Tuhan, maka akidah 50 ini akan tampil dengan sendirinya di dalam akal, lalu dimantapkan dengan firman-firman Tuhan. Nah, yatawaqqafu ala umuri salasi, di mana itu terkekang di atas 3 konsekuensi akal. Pertama, al-wajibu, yaitu hal yang wajib, wal mustahilu, dan hal yang mustahil, wal jaizu, dan hal yang jaiz. Lalu apa 3 pembagian tersebut? Fal wajibu huwa allazi yatasawwaru fi aqli adamuhu, yaitu tidak akan dicerna oleh akal, fi akli, di dalam akal, adamuhu, akan tiadanya hal tersebut. Jadi wajib pada akal
saat meneliti sesuatu, tidak akan dipercaya oleh akal hal itu tiada. Sekali lagi, akal tidak akan mempercayai hal itu tiada. Maka konsekuensi akalnya, hal itu harus ada. Itulah arti wajib akli. Artinya, la yusaddiqul aqlu bi adamihi. Tidak dibenarkan oleh akal dengan ketiadaannya. Katahyizi lijirmi. Seperti setiap makhluk itu membutuhkan tata letak. Nah, apa itu jirim? Jirim itu salah satu, kita bilang, di antara membutuhkannya tempat, ada hal yang lebih signifikan daripada makhluk itu butuh tempat. Yaitu butuhnya makhluk terhadap tata letak. Contoh, ini pulpen, tata letaknya ada di atas mikrofon. Lalu, kita ingin menempatkan tata letak lainnya di atasnya. Maka tata letak ini ada di atas ini. Tidak boleh dalam satu tata letak ada dua benda. Contoh, tata letak pulpen yang ada di sini, boleh nggak kita sematkan benda lain yang ada tata letak sama di tempat tersebut? Tidak akan bisa. Untuk menunjukkan apa? Tata letak itu diisi oleh satu makhluk. Contoh, ini ada di atas tangan saya, maka di atas tangan saya cuma dia, yang ini. Oh, kalau ada di sini, ya berarti tata letaknya di sini, bukan di tempat yang dia ada ini. Maka tata letak yang dia hinggapi ini tidak boleh dihinggapi oleh orang yang lain. Bisa bang di atasnya, di atas ini, bukan di tempat dia berada. Maka konsekuensi akal akan mendapati bahwa makhluk butuh terhadap tata letak. Maka apa yang dibutuhkan itu dinamakan kelemahan karena berketerbutuhan. Lalu jika kita menyembahkan terhadap Tuhan-Tuhan yang punya tata letak di muka bumi ini, maka itulah kelemahan akal ketika tidak bisa membedakan mana hal yang harus terhadap makhluk, mana hal yang tidak boleh pada Tuhan. Makhluk berketerbutuhan terhadap tata letaknya, maka Tuhan tidak butuh terhadap tata letak tersebut untuk dikatakan ada. Oke, kita ambil I. Akhzuhu qadran minal firaghi. Mengisinya makhluk terhadap kadar daripada kekosongan. Terhadap kadar daripada kekosongan. Ini kekosongan, anggaplah kekosongan di atas telapak tangan saya, diisikan oleh makhluk. Maka kadar kekosongan yang telah diisikan ini tidak bisa diisikan oleh makhluk lain. Kalau di atasnya, maka di atas makhluk tersebut. Tidak bisa makhluk itu dalam satu tata letaknya ada dua benda. Maka jikalau itu berlaku terhadap Tuhan, maka lemahnya Tuhan sama seperti lemahnya makhluk. Oke? Nah, sekarang saat kita meninjau pemahaman, lalu apa pantasnya kita menyembah segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, yang segala sesuatu tersebut memiliki tata letaknya. Sedangkan konsekuensi daripada yang wajib pada makhluk, yaitu wajib pada makhluk itu memiliki tata letak. Seperti yang saya bilang tadi, ini kekosongannya, ini makhluknya, maka di makhluk yang ini, yang mengisi tata letak ini, tidak boleh ada tata letak lainnya. Oh ada bang kayak gini, ini di samping daripada makhluk ini. Di tempat dia bisa nggak? Nggak akan pernah bisa. Menunjukkan apa? Itulah keterbutuhan makhluk yang Allah skemakan agar kalian bisa membedakan mana pencipta dan ciptaan. Di mana ciptaan segalanya berketerbutuhan. Maka yang namanya pencipta yang menciptakan keterbutuhan kalian, maka tidak patut baginya untuk berketerbutuhan. Lalu kita meninjau Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah. Segalanya menempati keterbutuhan tersebut, yaitu memiliki jirim di dalam adanya dan dikatakan adanya. Oke, kita lanjut. Sampai mana tadi? Ini sampai mana tadi? Kadran firaghi. Wal jirim. Oke. Wal jirmu kasyajarati wal hajari. Dan kekosongan yang kita katakan tadi, ataupun jirim yang kita katakan tadi, kasyajari wal hajari, seperti pohon dan batu. Di mana pohon dan batu itu akan menempati kadar kekosongan untuk ada dia di muka bumi ini.
Maka jikalau tidak menempati daripada kadar kekosongan ataupun jirim tadi, maka dia tidak akan dikatakan ada. Sekarang bisa nggak kita lihat? Ada nggak kira-kira batu yang tidak memiliki tata letak? Nggak ada. Ada nggak pohon yang tidak memiliki tata letak? Ada. Nggak ada. Tapi kita lihat pohon itu ada di tanah, batu juga ada di tanah. Oh, ada di atas meja, ya di atas meja. Menunjukkan apa? Setiap makhluk membutuhkan tata letak. Fa idza qala laka syakhsu, maka apabila dikatakan kepada engkau oleh seseorang, inna syajarata lam ta'khuz, bahwa sesungguhnya pohon itu tidak mengambil mahalan tempat minal ardi maslan, tidak mengambil tempat daripada bumi ini. La yusaddiqul aqluka bidzalika, maka tidak akan dibenarkan oleh kepalamu akan demikian. Sama seperti kita mengatakan Tuhan itu berketidakbutuhan. Lalu kita menyembahkan Tuhan yang berketerbutuhan, sama seperti yang dikatakan di dalam kitab ini. Apa? Tuhan butuh terhadap tata letak. Maka lalu, kenapa Tuhan menciptakan tata letak sehingga kemudian mengekang dirinya dalam tata letak tersebut? Lalu pantaskah itu pada Tuhan? Makanya Allah memantapkan dirinya dengan utusannya yaitu Rasulullah SAW untuk membersihkan pikiran-pikiran keji terhadap Tuhan berketerbutuhan. Oke. Nah, seperti tidak dibenarkan oleh akal, la yasduqul aqlu kabidzalik, tidak akan terbenarkan bahwa setiap makhluk ini makhluk nih, tapi tidak punya tata letak. Itu tidak mungkin. Karena apa yang kita lihat di alam, ada di muka bumi ini, setiap makhluk itu butuh kepada tata letak. Lalu Tuhan wajibnya untuk tidak butuh tata letak. Karena jikalau butuh kepada tata letak, maka lemahlah Tuhan karena dikekang, karena dibatasi oleh tata letak tersebut. Li'anna akhza mahlan, karena bahwa sesungguhnya mengambilnya tata letak, wajibun itu wajib terhadap makhluk. Maka konsekuensinya yang wajib terhadap makhluk, maka mustahil terjadi pada Allah. Karena ingat, yang namanya Tuhan pasti beda dengan makhluknya. Laisdukul aklu bi adamihi, tidak dibenarkan oleh akal dengan ketiadaannya. Akal memiliki konsekuensi, tidak mungkin makhluk itu tidak punya tata letak. Maka ingat, wajibnya daripada setiap makhluk punya tata letak. Lalu yang disembahkan selain Allah yang punya tata letak, maka dialah makhluk yang dijabarkan oleh konsekuensi akal kita sendiri. Maka pintar-pintarlah dalam hal menuhankan. Yang kedua, ada daripada konsekuensi akal, yaitu wal mustahilu. Mustahil. Apa itu mustahil? Huwallazi yatasawwaru fi aqli wujudihi. Dialah sesuatu yang tidak dipercaya ataupun dicerna oleh akal bahwa hal itu ada. Ingat, akal tidak akan membenarkan hal itu ada, berarti wajibnya hal tersebut tiada. Contoh, la yusaddiqul aqlu biwujudihi. Tidak terbenarkan oleh akal bahwa hal itu ada. Fa iza qala qail, apabila ada seseorang berkata kepadamu, innal jirmal fulani, bahwa sesungguhnya jirim ataupun tata letaknya seseorang, khalin, itu sunyi, anil harkati wasukuni ma'an, sunyi daripada bergerak dan sunyi daripada diam dalam keadaan barengan. Kita bilang, seseorang yang memiliki jirim sama seperti daman, dia tidak gerak dan juga tidak diam. Itu mustahil. Karena konsekuensi daman saat bergerak, maka mustahil daman itu diam. Dan saat konsekuensi daman itu diam, maka yang mustahil pada daman gerak. Maka mustahil ada kata-kata kita mengatakan dia gerak dan juga diam. Gak bisa. Ataupun sebaliknya, dia tidak gerak dan dia tidak diam. Itu konsekuensi akal apa? La yatasawwaru, tidak akan mencerna pada akal bahwa hal itu ada. Itu konsekuensi akal, teman-teman. Lalu kita lihat, pencipta adalah ciptaan yang menciptakan pencipta. Seperti ada seorang manusia, daripada manusia tersebut melahirkan Tuhan. Maka konsekuensi kemustahilan yang ada di dalam akal kita, bahwa
Pencipta menciptakan ciptaan untuk melahirkan pencipta. Maka pada satu waktu disimpulkan oleh akal, pencipta adalah ciptaan, ciptaan adalah pencipta. Maka itulah yang sangat ditolakkan oleh akal. Maka tidak ada satu akal pun manusia kalau ingin berpikir akan mengiyakan hal tersebut. Oke? Nah, tadi apa? Nih. Di mana pernyataan tadi bahwa Tuhan adalah ciptaan adalah Tuhan, ataupun Tuhan menciptakan ciptaan dalam ciptaannya lahirnya Tuhan, itu adalah la yasdukul akluka bidzalika, yang tidak terbenar oleh kepala engkau dengan demikian, lianna khalwahu anil harkati, karena sunyinya Tuhan daripada diam, ya, itu mustahil. Sunyinya makhluk daripada diam, artinya tidak ada diam dan tidak ada gerak pada makhluk, itu mustahil. Karena kalau dia lagi diam, maka tidak gerak. Maka saat dia gerak, maka tidak diam. Sama juga konsekuensi mustahil, dia pencipta dan dia juga ciptaan. Dia ciptaan dan juga dia pencipta. Itu akan sangat ditolakkan oleh akal. Lalu bertobatlah kita. Ketika kita menciptakan segala sesuatu yang kita katakan Tuhan, justru Tuhan tersebut menciptakan makhluknya untuk menciptakan dia. Itu akan mustahil dan sangat ditolakkan oleh akal. Oke? Nah, di mana apa yang terjadi konsekuensi akal terhadap hal tersebut? Gerak adalah diam, diam adalah gerak. Ataupun tidak gerak dan tidak diam terjadi kepada makhluk. Itu hal yang mustahil. Sama seperti bilang, pencipta adalah penciptaan, ataupun adalah ciptaan, ataupun kita mengatakan ciptaan bukanlah apa, ataupun kita mengatakan dia bukan ciptaan, dia juga bukan pencipta. Itu juga akan ditolak oleh postulat akal. Itulah arti daripada kemustahilan. Maka inilah konsekuensi akal ketika kita sudah patut mengerjakan kita sudah bergerak di balik konsekuensi akal, maka disinilah kita akan menemukan Tuhan yang sebenarnya di balik segala Tuhan-Tuhan yang tercipta daripada akal manusia yang setelah dititipkan cacat dalam hal berpikir. Oke. Yang ketiga, konsekuensi akal. Wajaizun dan jaiz. Huwallazi la yusaddiqul aqlu biwujudihi taratan wa bi'adamihil ukhra. Kalau sifat jaiz ataupun sifat mungkin, yaitu adalah segala sesuatu yang terbenar oleh akal, pada satu waktu dia ada, pada satu waktu dia boleh tiada. Nah, kalau tadi yang wajib hal itu tidak mungkin ada. Kepada yang mustahil hal itu tidak mungkin tiada. Kalau yang wajib hal itu tidak mungkin tiada. Kalau mustahil hal itu tidak mungkin ada. Tapi kepada arti mungkin, kalau mungkin itu mau dia ada, mau dia tiada, itu hal yang harus dan hal yang boleh terjadi. Nah, gimana itu Bang Daman? Kawujudi waladin li Zaidin, seperti adanya anak bagi seseorang yang bernama si Zaid. Fa idza qala qail, maka apabila berkatalah si qail, orang yang berkata kepada kita, inna Zaidan lahu waladun, bahwa sesungguhnya bagi seseorang yang bernama si Zaid itu akan ada anak. Lalu apa yang terjadi di situ? Jawaza akluka sadaqadzalik. Maka akal akan membolehkan hal itu terjadi. Iya, memang benar suatu saat dia akan punya anak. Wa idza qala, dan apabila ada pembanding yang mengatakan hal yang sama. Wa idza qala inna Zaidan la waladalah, bahwa sesungguhnya bagi seseorang yang bernama si Zaid itu tidak punya anak, itu juga hal yang boleh. Berarti kepada makhluk terjadi apa? Kebolehan dia untuk ada, kebolehan dia untuk tiada. Maka timbullah kebolehan terhadap Tuhan apa? Mengadakan ataupun mentiadakan. Itulah konsekuensi kebolehan ataupun kejaizan ataupun kemungkinan ataupun kemungkinan. Mungkin. Nah, di mana saat kita mengatakan bagi seorang si Zaid akan ada anak ataupun tidak akan anak, jawaza akluka sadaqadzalik, maka diperbolehkan oleh akal engkau sadaqadzalik,
akan membenarkan sadaqah zalik akan membenarkan demikian. Fajawadha waladul Zaidin, maka bolehlah ada anak bagi orang yang bernama si Zaid, wa adamuhu, ataupun tiadanya anak. Jaizun yasdukul aklu wuyujudihi wa adamihi, di mana bolehlah terbenarlah di dalam akal akan adanya hal tersebut ataupun tiadanya hal tersebut. Itulah ketiga konsekuensi berpikir untuk menemukan Tuhan yang benar. Lalu kebolehan daripada sosok Tuhan, seandainya kita mengatakan Tuhan ini akan ada dan akan tiada, maka itu akan ditolakkan oleh akal. Karena konsekuensi daripada Tuhan yang jaiz pada Tuhan, yaitu mengadakan dan mentiadakan. Bukan terjadi kepada dirinya sendiri, yaitu ada dan tiada, itu boleh adanya. Kita meninjau. Jikalau ada satu manusia dikatakan Tuhan, maka apa hal konsekuensi logik kepadanya? Andaikan dia ada, maka boleh ada. Andaikan dia tiada, maka boleh tiada. Membuktikan apa? Didapati daripada kelahirannya kepada konsep adanya, didapati daripada kematiannya kepada konsep tiadanya. Berarti tidak akan terbenarkan oleh pikiran bahwa dia adalah Tuhan, lalu pikiran akan membenarkan ada Tuhan yang menciptakan manusia yang dikatakan Tuhan tersebut. Buktinya apa? Kewajiban pada Tuhan mengadakan dan mentiadakan. Kewajiban kepada makhluk untuk ada dan tiada. Jikalau ada yang dituhankan, ingat, bukan Tuhan. Jikalau ada yang Tuhankan berlandaskan boleh ada dan boleh tiada, maka tidak patut dia untuk dikatakan Tuhan. Maka akal rentan akan mencari siapa yang mengadakannya dan siapa yang mentiadakannya. Fahazil aqsamis salasati, maka bermula ini fahazil aqsamus salasati, maka inilah pembagian yang tiga, yatawaqqafu 'alaiha fahmul aqaidi. Maka inilah segala tiga pembagian konsekuensi akal yang akan mengekang otakmu, fahmul aqaidi, untuk paham segala undang-undang kewajiban terhadap Tuhan, segala esensi terhadap Tuhan. Fatakunu, maka adalah fatakunu hazihi salasati wajibatun ala kullil mukallafi min zakarin au unsa. Maka ini memandang tiga konsekuensi ini terhadap Tuhan, itu hal yang patut terjadi di dalam konsekuensi akal bagi si mukallaf. Apa si mukallaf? Yang sudah sempurna akalnya daripada golongan laki-laki dan golongan perempuan. Li'anna ma yatawaqqafu alaihi, karena bahwa sesungguhnya segala sesuatu yang terhenti di atas wajib, segala sesuatu yang mengekang kepala kita kepada wajib, maka dia pasti terjadi. Segala sesuatu yang mengekang hal itu wajib, maka dia benar-benar wajib. Contoh, wajibnya kepada pulpen ini untuk mempunyai tata letak. Apa konsekuensi akal? Itu tidak akan pernah terbantah. Maka itu hal yang akan pasti terjadi. Bal qala Imamul Haramain. Akan tetapi bahkan, ini idrab intikal. Bahkan berkata Imam Haramain. Nah, Imam Haramain berkata, Inna fahma hadhihi thalathati hiya, bahwa sesungguhnya pemahaman ini akaid yang tiga ataupun ini konsekuensi berpikir yang tiga, hiya nafsul akli. Ini adalah nyawanya akal ataupun nafasnya akal, di mana manusia kalau dia mau menggunakan akalnya sesuai alur nafas akalnya, maka dia akan mendapati ini dalam setiap makhluknya. Hal yang wajib kepada makhluk, hal yang mustahil kepada makhluk, hal yang wajib kepada Allah, hal yang mustahil kepada Allah. Menunjukkan apa? Jikalau ada yang menuhankan segala sesuatu yang di luar konsekuensi tiga alur pikir ini, maka ingat, akalnya sedang tidak bernafas, akalnya sedang mati. Faman lam ya'rifah, maka siapapun yang tidak mengetahuinya, artinya lam ya'rif makna wajib, tidak tahu makna wajib, wa maknal mustahili, wa makna jaizi,
falaisa biaqlin, maka tidak ada dia itu bagai orang yang berakal. Nah, mantap para ulama. Apa yang dikatakan oleh para ulama? Kalau seandainya ciri daripada akal yang bernafas dan punya jiwa daripada akal tersebut, ketika akal tersebut dapat tahu hal yang wajib terhadap makhluk, dapat tahu hal yang mustahil pada makhluk, hal yang jaiz terhadap makhluk, maka hal yang wajib pada makhluk, maka mustahil pada Tuhan. Hal yang mustahil pada makhluk, maka juga mustahil pada Tuhan. Nah, apa namanya itu contoh, mustahil makhluk menjadi Tuhan. Itu juga mustahil Tuhan akan menjadikan makhluk jadi Tuhan. Ya kan? Yang terakhir, yang ketiga, yaitu konsep jaiz. Apa itu jaiz? Hal yang kemungkinan terjadi pada makhluk seperti ada dan tiadanya makhluk, maka itu akan menjadi hal jaiz pada Allah untuk mengadakan dan mentiadakan makhluk tersebut. Maka kalau orang tidak mencapai konsekuensi berpikir sama seperti ini, siapapun, apapun agamanya, sekali kamu pria, sekali kamu wanita, sekali kamu disebut manusia, diberikan akal, jikalau tidak punya konsekuensi selogik ini, falaisa biaqlin, maka jangan sebut dirimu sebagai orang yang berakal. Lalu kita bisa melihat ya teman-teman ya, bagaimana para ulama menjabarkan begitu signifikan, begitu luas ilmunya. Bahkan membedah akal sendiri, yang daripada pembedahan akal itu, disitulah kamu menemukan Tuhan. Andai kan kita berkata, abaikan segala pemberitahuan daripada Tuhan. Oke? Lalu bagaimana kita menemukan Tuhan? Yang seperti tadi. Menemukan hal kewajiban, menemukan hal kemustahilan, menemukan hal kejaizan. Setelah itu kita akan menyimpulkan Tuhan yang sebenarnya tetap dalam konsekuensi akal, yaitu Tuhan yang berbeda dengan makhluknya. Jikalau Tuhan sama seperti makhluknya, makalah makhluk adalah Tuhan itu sendiri dan Tuhan adalah makhluk itu sendiri. Jadi konsekuensi daripada dalil yang turun, yaitu Al-Quran, untuk mengekang kembali pemikiran bahwa benar apa yang kamu pikirkan, bahwa ini dalilnya segala apa yang kamu pikirkan, bahwa tentang wajibnya Tuhan, tentang jaiznya Tuhan, tentang mustahilnya Tuhan, ada di dalam konsekuensi akalmu, terbukti jelas di dalam dalil daripada firmanku. Masya Allah. Nah, oke, kita baca lagi. Fa'idha qila huna, maka apabila dikatakan di sini, al-qudratu wajibul lillah. Al-qudratun wajibatun lillahi. Kekuasaan, maha kuasa, ataupun maha kuasa Allah, itu wajib bagi Allah. Kanal makna kudratullahi adalah makna kanal makna kudratullahi la yasduqul aqli bi'adamihi, la yasduqul aqlu bi'adamihi. Maka adalah makna kudrah Allah itu tidak dibenarkan oleh akal bi'adamihi, dengan ketiadaan hal tersebut. Artinya, ketika kamu bisa menobatkan pencipta di dalam akalmu, akan tetapi mustahil secara otomatis kamu akan menafikan bahwa dia maha kuasa. Paham maksudnya? Otomatis bergerak. Motorik akal akan bergerak. Saat kamu katakan dia Tuhan, maka motorik akal juga akan menerima konsekuensi yang namanya pencipta sudah pasti berkuasa. Lalu, jika langkah yang kamu pilih yang ada di muka bumi ini menuhankan segala sesuatu yang tidak otomatis kamu dapati kekuasaannya, maka percayalah, akalmu sedang tidak bernafas, akalmu sedang mati. Karena itu konsekuensi yang jalan bebarengan. Kamu tahu pencipta, kamu tahu dia kuasa. Lalu kita melihat, kalau kamu menyembah segala sesuatu yang bukan Tuhan, maka kamu akan dapati ketidakotomatisan daripada kuasa itu muncul terhadap hal tersebut. Ketika kamu menyembah buaya misalnya, buaya itu bisa ditebas, buaya itu bisa mati, buaya itu tidak bisa menciptakan, buaya itu tidak bisa menciptakan sungai, buaya itu tidak bisa menciptakan manusia. Maka ketidakotomatisan akal untuk mewujudkan kuasa terhadap
buaya itu tidak akan muncul. Maka disitulah tertolaklah akal untuk memahami bahwa buaya adalah Tuhan. Sama seperti menuhankan yang wujudnya manusia. Satu waktu visualisasi saat kamu melihat manusia, secara otomatis manusia akan dikatakan lemah. Maka penjabaran akal tadi secara otomatis saat kamu melafazkan kata Al-Khaliq, melafazkan kata pencipta, maka dari situlah, dari pelafalan kata pencipta, disitulah kamu akan otomatis terskema di dalam otakmu, dialah yang maha kuasa. Tapi saat kamu mengatakan kata pencipta, tapi tidak otomatis keluarlah kata-kata kuasa terhadap dirinya, maka ingatlah akalmu sedang mati. Contoh kita menyembahkan manusia. Saat kita menyembahkan manusia, kita tahu segala yang wajib terjadi kepada manusia. Contoh, butuhnya makan. Setelah makan adanya berak. Setelah berak adanya nanti dia akan mati. Adanya kelahiran. Bukankah itu secara tidak otomatis kuasa berbarengan terhadap manusia? Maha kuasa itu berbarengan terhadap manusia. Maka itulah konsekuensi manusia tidak pantas untuk disembahkan. Kenapa? Karena bebarengan. Ya, karena bebarengan kata kuasa terhadap manusia tidak muncul pada konsekuensi akal ketika manusia dikatakan pencipta. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh ulama. Oke. Li'annal wajiba, karena bahwa sungguhnya wajib, huwallazi la yusaddiqul aqlu, yang tidak dibenarkan oleh akal bi'adamihi kama taqaddama. Di mana akal tidak akan memungkiri saat kamu mengatakan kata pencipta, maka juga bebarengan akan timbul kata tidak kuasa. Itu tidak akan pernah terjadi. Karena saat kamu menyebutkan pencipta, disitulah akalmu memproses bahwa dia maha kuasa. Jadi segala sesuatu yang disembahkan, tapi tidak diproses oleh akal terhadap dialah kuasanya, maka itu gagal untuk menjadi pencipta. Lalu untuk membedakan arti kata wajib, para ulama menjabarkan wa ammal wajibu bimakna mayusabu ala fi'lih wa yu'aqabu ala tarkih bahwa makna ukhra. Nah, kan ada kita arti wajib di dalam ilmu usul. Apa itu usul? Dalam ilmu wajib, dalam ilmu fikih, wajib itu apabila mengerjakan mendapat pahala, apabila meninggalkan mendapat dosa. Itu makna yang lain daripada kata al-wajib yang menjadi istilah daripada ulama fikih. Tapi daripada istilah ulama tauhid, wajib itu tidak dibenarkan oleh akal kepada hal itu tidak ada. Pasti ada. Laisa muradan, bukan maksud daripada ulama tauhid. Fil ilmil tauhid. Falu yashabbihu alaikal amr. Maka jangan fala yashtabihuhu. Nah, fala yashtabihuhu, maka jangan engkau samakan, maka jangan disamakan pengertian wajib yang ada di dalam ilmu usul dan ilmu tauhid. Oke. Namun, laukila jikalau ada orang berkata, yajibu 'alal mukallafi i'tiqadu qudratan lillahi ta'ala. Wajib di atas mukallaf oleh beriktikad akan kuasa Allah Ta'ala. Kanal makna, maka adalah makna yusabu ala dzalika wa yu'aqabu ala tarki dzalik. Nah, jadi bukanlah makna di sini disebutkan apa? Ketika mengimani Tuhan itu kuasa, bukan saat kamu mengimani kamu mendapat pahala, kamu tidak mengimani mendapat dosa, bukan itu. Itu adalah definisi ulama fikih. Kalau ulama tauhid, yaitu tentang ketika kamu percaya Tuhan itu pencipta, disitulah timbullah otomatis kata-kata maha kuasa, maka apa yang terjadi? Bahwa di dalam akalmu akan membenarkan. Apa yang dibenarkan? Akan dicerna oleh akal, tidak mungkin hal itu tidak ada pada Tuhan. Seperti itu. Nah, kita baca lagi. Fafaraqa baina ayyuqala. Maka perbedaan di antara orang yang berkata
al-i'tikadu kadza wajibun. I'tikad yang demikian itu wajib. Wa baina ayyuqalu al-ilmu maslan wajibun. Nah, maka yang menjadi perbedaan di sini bahwa i'tikadu kaza, i'tikad akan demikian. Demikian apa? Demikian i'tikad 50 ataupun pemahaman terhadap Allah Ta'ala itu wajib. Dan di antara orang yang berkata al-ilmu itu wajib, itu beda. Berilmu itu wajib. Kalau kamu tidak mengetahui keilmuan dalam Islam, maka kamu akan mendapat dosa. Karena talbul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Contoh sholat tanpa ilmu, contoh berwudu tanpa ilmu, beragama tanpa ilmu, itu akan membawaki, itu akan terus membawamu ke dalam dosamu. Li'annahu idza qila al-ilmu wajibatu lillahi ta'ala. Ilmu itu wajib bagi Allah Ta'ala. Kanal makna annal ilmu Allah Ta'ala yasdukul aqlu bi'adamihi. Tentang Allah maha mengetahui tidak akan dibenarkan oleh akal tentang ketiadaannya. Oke? Bahwa Allah itu maha mengetahui. Karena konsekuensi, kalau kita mengatakan, kita mengetahui, Allah mengetahui. Maka sama seperti makhluk. Kita mengatakan, konsekuensi daripada membedakan, yaitu menghilangkan kata mengetahui. Berarti kita mengatakan apa? Allah berbeda dengan makhluk. Kita mengetahui, Allah tidak mengetahui. Maka konsekuensi itu, maka justru keji dan menzalimi daripada pemikiran kita terhadap Tuhan. Maka konsekuensi yang harus kita dapati bahwa ilmu kita terbatas, bahwa ilmu Allah tiada batas. Maka konsekuensinya adalah bahwa Allah itu tahu jauh lebih daripada tahu makhluknya. Maka tentang Allah maha tahu, itu akan otomatis hadir di dalam akal, bahwa Tuhan itu Sang Maha Tahu tidak dibenarkan oleh akal. Hal itu tiada. Oke? Oke. Wa amma idza qila al-i'tiqadu ilmul wajib. Nah, kanal makna. Nah, dan sekarang tinjauannya seperti ini. Di dalam konsekuensi akal, meyakini Allah itu berilmu, itu wajib pada akal. Wajib pada akal yaitu tidak mungkin hal itu tiada. I'tikad, paham i'tikad? I'tikad terhadap Allah Ta'ala itu punya sifat yang namanya ilmu, itu wajib. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Konsekuensi akal terhadap wajib Allah itu punya ilmu ataupun punya sifat yang namanya ilmu, itu konsekuensi akal yang dinamakan wajib, apa itu tidak dibenarkan oleh akal bahwa hal itu tiada. Tapi meyakini wajibnya Allah punya sifat yang namanya ilmu, itu wajib dalam ilmu. Apa itu? Kanal makna yusabu annal i'tiqada dzalik wa yu'aqabu in lam ya'taqid. Di mana kalau kamu tidak beritikad Allah Ta'ala itu maha mengetahui, dosa. Kalau kamu mengitikadkan Allah Ta'ala, berarti ini tentang konsekuensinya ya. Ataupun kesimpulannya. Kesimpulannya, kalau kamu tidak meyakini Allah Ta'ala itu maha mengetahui, dosanya kamu. Maka akan diazabnya kamu. Nah, kita melihat Imam Sanusi ngomong apa? Oleh Imam Sanusi, walaysa yakunu syakhsu, maka tidak adalah seorang manusia mukminan dikatakan seorang mukmin idza qala ana jazimon, bahwa sesungguhnya aku percaya dengan segala i'tikad, wala qata'tu qat'an. Nah, sekalipun dipotong dan dicincang-cincang. Nah, berarti keimanan orang muslim percaya akan Tuhan, jangan takut tentang segala siksaan dunia. Keimanan seorang sejati itu, kata dari Imam Sanusi, aku percaya Allah Ta'ala itu dengan segala konsekuensi akalku yang wajib kepadanya dan mustahil terhadap makhluk, dan yang wajib terhadap makhluk mustahil padanya, itu percaya penuh. Andaikan aku dicincang-cincang pun, aku akan tetap percaya itu. Harus seperti itu. Nah, arji'u an jazmi hadha. Nah, berarti kesimpulan daripada yang disebutkan daripada Imam Sanusi bahwa tertolaknya seorang iman kalau dia ragu terhadap apa yang dihadirkan oleh konsekuensi akalnya sendiri. Tentang apa yang harus terhadap dirinya, maka tidak boleh ada pada Tuhan. Harus kepada dirinya, wajib kepada dirinya, keterbutuhan terhadap dirinya,
itu wajib untuknya, maka itu tidak boleh ada pada Tuhan. Jikalau itu ada pada Tuhan, maka ditolakkan segala keimanannya. Maka keyakinan penuh tersebut saat itu mulai diskema oleh akal, yaitu keyakinan dan menggenggam keyakinan tersebut. Maka itu walaupun dipotong-potong, maka kamu harus menggenggam ini. Bahwa benar Tuhan tidak bisa difitnah dengan dikatakan di luar segala yang wajib padanya. Misalnya Tuhan adalah manusia, dia punya kelahiran, dia beranak, dia ini, dia itu. Kamu harus menggenggam hal tersebut. Bahwa itu tidak mungkin terjadi pada Tuhan. Kalau ada makhluk yang mengatakan itu terjadi pada Tuhan, percayalah dia sedang memfitnah Tuhan. Terima kasih, ilmu kita untuk hari ini sebatas itu teman-teman. Terima kasih banyak. Kita lanjut di episode selanjutnya tentang pengajaran kita terhadap 3 konsekuensi akal untuk menemukan Tuhan yang benar. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.